teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sri Astuti. Tentunya saya selalu salam semangat, semangat, semangat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya kemarin, saya membuat konten. Mungkin teman-teman ingat ya, saya kemarin review gelang Semuki Quartz ya. Saya berjanji ya sama teman-teman semua ataupun ibu-ibu yang ingin ya mengetahui proses dari pembuatan perhiasan. Nah, jadi saya di sini akan sharing ya teman-teman dari awal ya membuat perhiasan. Saya tidak ahli dan saya tidak pernah belajar membuat perhiasan teman-teman ya, karena saya sudah lama ya melihat dan bergumul di dunia perhiasan. Jadi saya sering melihat para tukang saya bekerja, dan juga dulu saya sudah sering berpetualangan juga di Hong Kong ya, dan di Belgia. Saya juga lihat bagaimana teknisi-teknisi pengrajin perhiasan fine jewelry yang dikerjakan dengan secara handmade. Jadi saya akan perkenalkan ya, jadi alat sederhana ini yang untuk membuat perhiasan mewah ya. Jadi seperti alat-alatnya saya akan sebutkan satu persatu ya teman-teman ya. Jadi permulaan awalnya kita akan membuat perhiasan itu kita harus persiapkan alat. Jadi di sini mungkin teman-teman atau ibu-ibu tidak perlu ya untuk membuat, ngapain susah-susah tinggal beli. Ya, tetapi kalau pengetahuan kita punya itu kan kita enak ya teman-teman ya. Apalagi kita membuat perhiasan yang kita pakai sendiri, kita mengerti betul ya apa sih yang diperlukan ya untuk membuat perhiasan. Kita berpikir waduh pastilah alatnya yang sangat-sangat wow, apa mungkin tahunya kan alatnya sangat sederhana sekali ya. Kecuali teman-teman memakai yang casting ya, itu memang memerlukan alat yang sangat mahal. Tetapi itu tidak menjadi perhiasan yang fine jewelry atau perhiasan yang unik atau spesial ya buat kita. Karena kalau sudah berbicara mesin yang membuat ya, namanya juga yang membuat tidak bernyawa, itu kan kurang ada sebuah nyawanya teman-teman ya. Jadi kalau perhiasan dibuat secara handmade itu namanya yang bikin aja punya nyawa. Jadi hasil perhiasannya itu sangat-sangat indah dan menarik dan hidup. Nah, gitu ya. Jadi pertama teman-teman saya akan perkenalkan di sini di depan meja saya ya. Jadi ada beberapa alat, ini saya akan sebutkan kepada teman-teman. Dari ini ya, dari alat ini yang namanya ini adalah sotong ya. Ini. Jadi ini untuk biasanya untuk ketok ring ya. Nah, ini. Nah, ini ada namanya Tokmats ya. Tokmats ya, ini ada ukurannya nah, gitu. Terus ini adalah sigmat ya, teman-teman ya. Jadi ini untuk mengukur. Nah, ini namanya sigmat. Dan ini ada gergaji. Nah, ini ada gergaji. Terus ada ring ya. Kita ukur dulu. Kalau ada yang membuat cincin kita ukur dulu customer kita. Nah, alat pengukurnya seperti ini ya. Ini adalah untuk mengukur size. Terus ini ada gunting ya, jadi ada gunting. Terus ada tang. Nah, ada beberapa macam tang. Terus ada palu ya. Nah, ini. Terus ada beberapa kikir. Nah, ini ada beberapa kikir. Ada yang ukurannya kecil, ada ukurannya besar. Ya. Ini ada 6 kikir ya di depan saya. Di sini ada penjepit, ini untuk emas ya, nanti yang kita kerja ya, karena emas itu kita membuat dengan urusan membakar, ini untuk menjuntik bakaran emas. Nah, ini ada koi ya, ini untuk emas yang kita bakar dengan pakai koi. Nah, ini ada namanya pijar. Jadi pijar seperti ini. Pijar ini fungsinya untuk menyatukan antara campuran emas dengan campuran tembaga lain ya, untuk mempersatukan seperti ini. Nah, ini ada juga air. Nah, ini fungsinya airnya ini untuk kita sering-sering pakai ya. Nah, nanti bagaimana kita mengoperasionalkan ini semua nanti saya akan praktekkan ya kepada teman-teman.
Ntar nanti cincinnya jadinya seperti apa ya. Ya tidak sedetail yang ahli ya teman-teman ya. Saya akan mempraktekkan karena bagi saya sesuatu yang bisa kita lihat, saya bisa meniru ya, walaupun sedikit. Yang penting bagaimana teman-teman bisa tahu prosesnya membuat perhiasan dari awal sampai menjadi perhiasan yang sangat cantik yang siap kita pakai. Oke teman-teman ya, kita sudah berada di tempat peleburan emas ya. Di sini biasanya tukang-tukangnya saya ya melebur emas di sini. Nah, di sini alat-alatnya pun teman-teman saya perkenalkan. Jadi yang saya pegang ini adalah namanya blenders ya. Dan di blenders ini ada pompa ya untuk memunculkan apinya, yaitu ini ada capit ya, capit api ini. Dan ini adalah singen, warnanya jelek sekali, kalau kita pegang bisa hitam semua tangan kita ya. Jadi ini singen namanya. Nah, singen ini untuk hasil dari emas yang sudah kita lebur akan kita masukkan di sini. Nah, dan ini kita ketemu lagi ya teman-teman, tadi pijer. Nah, pijer ini untuk mencampurkan atau menyatukan emas murni dengan logam lain ya, logam campuran. Jadi teman-teman ya, kita akan mulai ya melebur emas ya, emas yang kita akan buat cincin ya. Saya akan membuat cincin cantik bertatakan batu blue sapphire kecil. Nah, jadi tadi lupa ada korek ya. Jadi kita mulai action. Pertama kita sudah mencampur ya emas yang murni ya teman-teman. Ini kita bisa lihat, ini ada emas murni, ada campuran ya. Kita akan membuat emas kuning ya. Emas itu ada emas, sebetulnya emas itu kuning ya teman-teman ya, emas murni itu kuning. Tetapi kalau kita ingin membuat emas yang putih, yaitu ada campuran logam lain ya, namanya logam palladium. Nah, palladium itu harganya lebih mahal dari emas ya. Jadi itu untuk mencampur untuk menghasilkan emas putih. Nah, sekarang kita akan membuat emas kuning. Nah, emas kuning murni kita akan jadikan menjadi emas 750 atau 18 karat ya, standar internasional ya. Kita akan memakai emas 18 karat ya. Kita juga bisa memakai emas 9 karat, 10 karat, 14 karat, nah 18 karat ya, tergantung apa yang kita mau buat ya teman-teman ya. Nah, kebetulan sekarang ini saya akan membuat emas yang 750 ya, sudah kita campur. Di sini emasnya dan bahan lain yang pencampur, yaitu ada campuran logam lain ya untuk mencampur ini. Nah, jadi pertama kita akan bakar dulu ya. Nah, kita siapkan korek ya. Kita ini untuk mempompa ya, ini kita pegang blendersnya. Nah, ini untuk fungsinya untuk memutar ya, memutar api. Jadi ini sudah kita tuang di singen ya, emasnya kita taruh di sini. Ini sudah selesai. Teman-teman, ini hasilnya apa yang kita bakar nanti tadi ya. Jadi emas yang sudah kita lebur dengan campuran bahan yang kita menjadikan emas 18 karat ya, sudah jadi seperti ini. Nah, ini kita angkat dari singen, kita taruh di air. Jadi setelah kita rendam di air seperti ini ya, kita sudah siap untuk dieksekusi ya, atau dibuat perhiasan sesuai dengan model yang sudah kita siapkan atau custom yang sudah dipesan oleh customer ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita bawa, emasnya ini sudah tidak panas lagi, jadi kita bawa ke tempat kerja. Teman-teman, ini emas yang sudah kita lebur tadi ya. Jadi kita memakai secukupnya yang kita butuhkan. Nah, kebetulan saya akan membuat satu cincin kecil ya dengan batu permata blue sapphire ya. Jadi saya memerlukan antara perhiasan biasanya membutuhkan emas itu sekitar hampir 6 gram ya. Jadi saya potong secukupnya. Kita potong emas ya. Emas yang sudah kita potong, sekarang kita perlu untuk memukul ya, memipihkan agar kita bisa untuk membuang bekas-bekas pijar yang ada di sini sehingga bisa bersih dan bisa mendapatkan tempaan agar hasil nanti cincinnya
bisa mendapatkan kedetailan yang sangat bagus. Saya sudah pegang palu ya, kita akan pipihkan emasnya yang sudah kita lebur tadi ya. Jadi kita pipihkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita masih ngerasa masih ini katos ya, jadi masih keras ya, kita perlu untuk membakar ulang. Jadi kita akan bakar ulang di tempat meja kita kerja ya. Teman-teman, emas yang sudah kita bakar ulang tadi ya, untuk kita pipihkan biar di sini ya. Sekarang proses memipihkan ya, kita pakai alat ini penggilingan emas untuk apa namanya? Ini prosesnya. Ini saya buat 2 rangkai, yang satu ini dibikin untuk batu permatanya, yang satunya untuk ringnya ya, tangkainya. Luar biasa ya teman-teman ya. Tetapi saya itu orang yang tidak pernah mengeluh atau berkata tidak bisa. Kita celup ya. Setelah dicelup, taruh di lap. Ini teman-teman ya, kalau pegangnya salah kukunya bisa keketok nanti, waduh bahaya. Jadi megangnya begini, kita ketok. Jadi ketoknya itu ujungnya tidak boleh ya, jadi hanya di tengah-tengahnya sampai pipi. Ini ya teman-teman ya, untuk menciptakan perhiasan yang mahal, yang mewah itu perlu perjuangan keras ya. Jadi tapi sekarang SDM-nya untuk membuat ini juga makin berkurang ya. Jadi sudah dibuat dengan mesin. Jadi teman-teman duluan yang membuat dengan handmade ya, biar punya kenangan perhiasan yang dibuat dengan tangan, yang lama-kelamaan akan punah ya. Tidak ada yang membuat lagi, karena sekarang yang muda-muda itu lebih suka ke pabrik ya, tidak tahu kenapa. Teman-teman, ini yang sudah saya pipihkan ya, lumayan ya, kerjanya berat sekali ya, tetapi yang penting teman-teman tahu aja prosesnya dari awal sampai akhir ya. Jadi untuk bayangan, untuk pengetahuan teman-teman semua bahwa perhiasan mewah itu bagaimana cara memulai untuk membuat seperti itu ya. Jadi ini kita bakar dulu agar apa fungsinya kita sering bakar ya teman-teman ya, biar kita itu membentuknya itu empuk gitu lah, jadi tidak terlalu keras gitu. Kita sekarang bawa sotongnya, kita pukul di sini. Harus pas. Lumayan ya teman-teman ya, di tangan sakit sekali. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saya bisa berbagi sama teman-teman semua. Ini yang sudah kita bentuk ya, jadi kita rapikan. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, setelah proses pengikiran. Jadi ini ya, dari tadi yang sudah kita bentuk ring ya, jadi kita kikir hasilnya begini. Nah sekarang kita proses untuk menghaluskan dan kita membuatkan untuk tempat batu permatanya ya. Nah ini saya akan tunjukkan batu yang akan saya pasang seperti ini. Ini batu yang akan kami pasang ya, akan kita buatkan cincin batu blue sabel. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ya namanya juga saya bukan ahlinya, yang terpenting saya berbagi kepada teman-teman ya. Jadi agak geradal-geradul dan hasilnya tidak
tidak bisa detail ya, karena ini adalah kali pertama saya membentuk, jadi saya buat yang simpel-simpel aja. Yang terpenting teman-teman ya, niat saya atau harapan saya teman-teman bisa belajar dari sesuatu yang sangat luar biasa ini ya, bagaimana kita menciptakan sebuah perhiasan mewah yang dibanderol luar biasa harganya dan diminati seluruh insan yang ada di bumi ini. Nah, ini adalah salah satu proses yang dibuat oleh tangan ya, jadi kita sendiri, dan cincin ini nanti akan saya pakai sendiri ya, hasil kerja atau hasil buatan saya. Nah, sekarang kita akan buat tataannya batu safirnya ya. Jadi ini adalah saya proses pembuatan untuk tatakannya batu permata ya teman-teman ya. Jadi kita pakai tang ini ya, jadi kita bentuk ya, kita lengkungin secukupnya yang nah, ini proses untuk matri ya teman-teman ya. Jadi ini ini proses pemasangan batunya ya, karena sudah panjang jadi saya potong. Oke teman-teman, sudah, inilah hasil akhir ya. Wow, seharian, jadi hampir dari saya membuat ini dari jam 12.30. Luar biasa sekali ya capeknya ya akhirnya jadi. Nah, ini cincin yang saya buat teman-teman ya. Jadi cincin ini masih belum detailnya, belum bagus, tapi bagi pemula kayak saya yang hanya melihat saja, itu saya sudah mampu dan berhasil membuat cincin sederhana ini ya. Jadi simpel, ini pakai batu blue sapphire. Senang ya, bisa bikin cincin kita pakai sendiri. Nah, jadi itulah teman-teman ya, jadi saya sudah berjuang sangat keras sekali ya agar bisa sharing kepada teman-teman semua. Jadi tujuan saya itu agar teman-teman dan ibu atau bapak-bapak semua yang menonton channel Astuti Jewelry ini, yang pencinta perhiasan mewah ya, fine jewelry itu bisa mengetahui ya seperti apa sih proses pembuatan yang dibuat oleh tangan ya, jadi handmade yang diproses dengan secara manual semuanya tanpa melibatkan mesin sama sekali ya. Jadi hasilnya itu memang tidak serapi seperti mesin, tetapi perhiasan yang kita dibuat oleh tangan itu memang memberi sebuah keunikan ya, atau kecantikan tersendiri. Jadi seperti barang yang hidup, nah seperti itu, jadi mempunyai daya tarik sendiri. Kalau perhiasan yang dicetak ya, itu tidak mungkin mencetak hanya satu, pasti akan lebih dari satu, dan bahkan ratusan bahkan ribuan dibuat. Jadi tidak menjadi perhiasan yang sangat spesial sekali buat untuk kita pakai. Jadi kita bisa melihat di mana-mana orang pakai, bahkan kita mungkin sama-sama makan ya di restoran atau di mall. Nah, kita bisa melihat perhiasan kita dipakai oleh orang lain. Jadi sangat spesial sekali kalau kita membuat perhiasan dengan desain sendiri ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak atau teman-teman semua yang berencana untuk membuat perhiasan ya dengan desain yang Anda pilih ya, atau sudah membawa desain sendiri atau kita bantu untuk mendesainkan, silahkan ya datang ke Astuti Jewelry. Kami akan membuatkan perhiasan yang sangat cantik dan sangat spesial buat ibu-ibu dan teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Jadi sudah lama sekali ya menemani prosesnya saya membuat ya, walaupun banyak yang dipotong-potong ya karena memang kelamaan ya. Jadi karena memang saya belum mahir ya, belum pernah memegang, dan lumayan juga tangan saya sakit ya. Jadi karena
menekuk blendes, nah membakar, kena korek juga, kena api juga, nah lumayan jadi berjuang, tapi saya puas hari ini. Oke teman-teman, sampai di sini sharing kita ya tentang bagaimana kita mengawali ya membuat perhiasan mewah ya yang dikerjakan oleh tangan. Dan semoga teman-teman semua terinspirasi dengan saya ya. Jadi tidak ada sebetulnya sesuatu yang tidak bisa ya, asal kita mau. Yang penting satu kita mau dan satu kita mempunyai semangat tinggi. Oke teman-teman, sampai di sini konten saya hari ini, dan semoga teman-teman semua happy dan kita akan ketemu di konten selanjutnya. Pesan saya selalu bersyukur dan satu, jaga semangat.